saya mengajar di SMK 2, Pak. Oh, di SMK 2. SMK Hmm, 2. oke. SMK Di negeri, Pak. SMK negeri ya. Iya, Pak. Oke, oke betul. Eh, Berarti permasalahan tentang sholat ya, Pak Zaki ya. Iya, Pak. Hmm, Kalau boleh tahu nih, kendala-kendala apa yang Pak Zaki hadapi ketika anak-anak dalam keadaan sholat ini? Boleh ceritakan, Eh, Pak Zaki? Baik, Pak. Ini bahwa di sekolah kami ada musola, karena Mm, kami juga pelaksanaan pembelajaran full day, Pak, itu sampai jam 15.40. Iya. Mm, Jadi di siang hari itu ada sholat zuhur yang tidak memungkinkan siswa kita pulang ke rumah untuk mm, sholat. Kalau menunggu pulang sudah keburu waktu asar, Pak. iya. Mm, Oleh karenanya saya selaku guru pendidikan agama Islam mengajak anak-anak saya ini semuanya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. mm, Namun kenyataannya dari sekian banyak yang saya ajak itu tidak maksimal, Pak. Tidak maksimal, hanya beberapa orang yang melaksanakan sholat zuhur berjamaah, ya. Mungkin persentasenya masih kecil lah, Pak, sekitar 50%-an lah iya. dari jumlah siswa muslim yang ada di SMK 2, Pak. Oke. Berarti alhamdulillah terima kasih atas informasi yang Pak Zaki sampaikan. Kalau begitu bagaimana partisipasi di sini kan banyak guru yang lain nih Pak Zaki. Ya, Apakah Pak. tidak ada dari teman-teman sejawat yang membantu dari Pak Zaki dalam memantau dalam keadaan sholat anak tersebut gitu? Inilah, Pak, yang menjadi buah pikir saya, Pak, ini. Mm-mm. Karena eh, saya juga sudah berusaha mengajak daripada rekan sejawat, guru-guru lain untuk dapat bersama-sama membawa anak-anak kita ke musola untuk sholat Mm-mm. berjamaah. Namun ya hanya beberapa guru saja yang ikut melaksanakan, Ya. namun sebagian besar yang lain banyak melaksanakan sholat zuhurnya di kantor, Pak, sendiri-sendiri gitu kan. Mm-mm. Ya. Sudahlah yang ibu-ibu sendiri-sendiri, bahkan ya sebagian besar bapak-bapak juga ya kalau kita berpikiran positif ya mungkin sendiri-sendiri juga di kantor Iya. gitu kan. Iya Kita betul. sudah ajak di musola, nampaknya bisa saja sendiri di kantor atau bahkan dia sholat di dekat musola atau masjid di luar dari sekolah kita nih, karena sekitar lebih kurang 100 meter dari sekolah itu memang ada masjid, Pak, Mm-mm. dan musola itu, Pak. Itulah kendala yang jadi buah pikir saya sampai saat ini. Oke, Eh, berarti tadi posisinya guru-guru tetap sholat, tetapi sholatnya sendiri-sendiri ya Pak Zaki ya? iya, Pak. Oh Jadi gitu. kita tidak tercapai lah tujuan bagaimana mengajak anak-anak kita sholat berjamaah nih. Oke, Saya sebagai guru agama, waduh, kenapa bisa seperti ini kan menjadi apa kan? Itu, Pak, yang terjadi, Pak. oke, baik Pak Zaki. Tadi karena posisi dari teman yang tidak bisa, teman dari rekan guru nggak bisa, ada nggak strategi yang lain yang mungkin Pak Zaki bisa lakukan ya? Bagaimana anak-anak itu bisa sholat berjamaahnya itu terpantau dengan kondisinya ibadahnya itu memang sesuai dengan tuntutan itu Pak Zaki. Ada nggak strategi yang lain nggak terpikir dari Pak Zaki gitu? Saya merencanakan gini, Pak, kalau memang apa, Pak, rencananya saya nak bikin apa seperti jadwal piket guru lah, Pak. Mm-mm. Artinya saya coba nanti bicarakan dengan kepala sekolah, ya bicarakan dengan wakil bidang kurikulum Mm-mm. terkait usulan saya eh, untuk membuat jadwal bagi guru-guru kita bisa bersama-sama membawa anak ke musola. Karena anak kita ramai dan jumlahnya ribuan, ya, SMK 2 besar, kalau Ya. jumlah seluruhnya itu Mm-mm. hampir 1.800-an siswa, jadi rasanya hanya beberapa orang guru agama tidak maksimal. Jadi Oke. saya rencana saya nih, Pak, Iya. kalau apa rencana nak bikin semacam jadwal piket lah untuk Oh, guru-guru biar bisa sama-sama membersamai kita dan anak-anak sholat zuhur berjamaah. oke. Baik Pak Zaki. Ini luar biasa nih
strategi yang Pak Zaki lakukan, bahwasanya nanti membuat semacam jadwal piket ya, untuk pemantauan sholat anak. Selain dari itu nih kan dari jumlah siswa yang banyak juga nih Pak Zaki, tadi Pak Zaki menyampaikan sampai 2.000 ya Pak Zaki ya. Hampir Pak, hampir. Ada kalau diperbandingkan nih Pak Zaki dengan jumlah guru kita, itu maksimal nggak hanya ditujukan hanya kepada guru? Apakah ada solusi yang lain atau gimana gitu? Nah, Kita ada guru hampir 200, jadi satu guru itu paling tidak 10% siswa ya, mm, 10% siswa. Kalau bisa saja guru mau berpartisipasi mm, untuk mengikuti jadwal yang rencana saya buat ini, ya mudah-mudahan ada peningkatan. Karena target saya paling tidak 80 atau 90% daripada siswa muslim bisa diajak untuk sholat zuhur berjamaah di musola kita. Jadi itu yang saya nampak sekarang Pak, strategi yang rencana saya mau buat terkait dengan masalah ini Pak. Oke, baik Pak Zaki ya. Saya sangat setuju nih salah satu strategi yang Pak Zaki lakukan itu ya untuk lebih mengefektifkan terhadap ibadah anak kita ketika dia sholat di sekolah. Baik Pak Zaki, ini yang sudah Bapak Zaki lakukan. Selanjutnya oke. Baik Pak Zaki, mungkin itu karena dilihat dari jawaban dari Pak Zaki sudah cukup bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang Pak Zaki hadapi. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan anak-anak kita bisa sholat ibadahnya sesuai dengan harapan kita. Baik Pak Zaki, sekarang bagaimana setelah sudah dapat solusinya nih, strategi dari Pak Zaki nih dalam menghadapi masalah ini, bagaimana perasaan Pak Zaki sekarang ini? Eh, Alhamdulillah Pak Inton, ini perasaan saya agak sedikit lapang ya, sudah mulai menemukan titik cerah Pak ya. Kenapa? Mm-mm. Karena strategi yang memang saya rencanakan itu menurut Bapak juga baik ya. Jadi saya penguatan buat saya juga untuk betul-betul ingin melaksanakan apa yang menjadi rencana saya awal, itu Ya. membuat jadwal untuk ini. Itu tentu menimbulkan rasa percaya diri saya lagi Pak Mm-mm. Rinton untuk membuatkan strategi ini. Dan juga perasaan saya sangat senang ada tempat saya untuk mencurahkan pendapat, Mm-mm. berbagi eh, rasa ya, berbagi rasa ya. Karena ya kalau saya sendiri ya memang nanti masih ada khawatir-khawatirnya, berhasil Ya. tidak, berhasil tidak. Tapi dengan dukungan dari yang Bapak Rinton sampaikan tadi, itu menjadi penguatan lah buat saya Mm-mm. untuk menerapkan metode yang saya rencanakan tadi. Terima kasih banyak nih Pak Rinton atas atensi dan perhatian ya untuk saya, khususnya untuk mengembangkan anak-anak kita ini bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Zaki. Ya, semoga harapan kita ya dengan solusi tadi ya ibadah anak-anak kita, khususnya di SMK 2 ya Pak Zaki, Iya. tepat sasarannya ya anak-anak kita sholatnya dengan nyaman, khusyuk ya, sesuai dengan kaidah yang atau agama Islam. Oke, karena Pak Zaki sudah cukup lega, tidak ada rasanya kayaknya kalau dilihat dari apanya sudah plong ya masalah yang Pak Zaki hadapi sekarang. Ya, mungkin terima kasih ya karena dari Pak Zaki itu yang bisa yang diberikan ya untuk Pak Zaki.
Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga Pak Rinton Sama-sama Pak atas Zaki, ya. waktunya untuk mendengarkan curhatan saya lah sedikit nih. Terima kasih banyak Pak. Oke. Oke, kira Pak Rinton. Oke, kita lanjut yang kedua dulu, baru nanti kita refleksi ya. Ya refleksi ini kan sendiri gitu Pak ya. Ya. Kita agak sedikit dalam 1-2 menit dulu Pak. Insya Aduh. Allah luar biasa. Nak mengalir apa biasa itu Pak ya, agak ya. Iya, karena sebenarnya ini ya sering kita pernah kita lakukan nih Pak Zaki, karena kalau memikirkan suatu masalah itu memang ini jadinya gitu, nggak kaku kita untuk dalam ini. Kalau kita nyampaikan dengan sesungguhnya Iya, ya. menyampaikan senyum katanya gitu. Karena alurnya tadi kan, saya memperhatikan alur yang tadi itulah yang disampaikan kompetisi intinya itu ya Pak Zaki. Nah itu yang saya perhatikan. Jadi saya aja baru siang tadi untuk mempersiapkan ya Pak Zaki. Sama Karena Pak, mempersiapkan tugas ini dulu. Belum sempat lihat videonya, mana lah videonya? Ada sempat lihat videonya Pak? Karena video itulah saya tengok tadi. Oh gini alurnya. Saya tengok alur yang kompetensi tadi itu tak nampak gitu, yang mana kesadaran penuhnya. Tapi kalau untuk mendengarkan sakma mana ya gitu. Tetapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapatlah jalur ceritanya gitu. Iya. Oke, kira-kira gantian Pak. Iya gantian. Baik Pak Rinton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rinton? Alhamdulillah sehat. Pak Zaki gimana? Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih Pak Rinton, semalam Pak Rinton datang menemui saya nak bercerita, saya belum ada waktu nih, nampaknya saat ini ada waktu nih Pak Rinton. Iya. Nampaknya ada beberapa hal yang mau disampaikan nih kayaknya nih. Iya, kepada saya nih nampaknya. Di sini saya ucapkan terima kasih nih Pak Zaki nih yang telah meluangkan waktu nih kepada saya ya, mau mendengarkan curhatan saya nih terhadap masalah-masalah yang saya hadapi nih. Oke. Terutama terkait dalam pembelajaran nih Pak Zaki gitu kan. Maka dari itu saya bisa mudah-mudahan dari Pak Zaki bisa nanti memberikan arahan solusinya terhadap masalah yang saya hadapi ini Pak Zaki. Begini Pak Zaki, gitu. Silakan Pak. Ya. Gini Pak Zaki, saya ini kan sebagai guru agama juga nih, guru agama ya di salah satu saya mengajar di guru SD nih Pak Zaki, guru agama SD. Yang masalah yang saya hadapi itu atau kendala yang saya hadapi dalam belajar itu, dalam mengajar itu Pak Zaki, ketika saya mengajarkan materi tentang membaca Al-Quran nih Pak Zaki. Ya, Al-Quran saya lihat dan saya perhatikan kok anak-anak kita yang memang sudah posisinya di kelas 4, dan 5, dan 6, kok baca Al-Quran ini kok masih seperti ini ya gitu. Yang masalahnya gini, bacaan ayat Al-Qurannya itu yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan Pak Zaki. Nah, ini ya masalahnya Pak Zaki, sehingga jadi saya sebagai guru agama itu, kok kayak gini ya bacaan anak saya yang ibaratnya kan sudah 3 tahun sebelumnya dia di sini kok masih seperti ini. Inilah kendala yang memang pada saat proses pembelajaran yang terkendala ketika saya untuk menyampaikan materinya Pak Zaki, seperti itu. Ini harusnya anak kelas 4 tuh udah mampu ya, paling tidak panjang pendeknya udah benar harusnya Pak ya. Iya betul Pak, ya itu harapan kita. Ini yang jadi beban pikiran karena kita sebagai guru agama yang ujung tombaknya di sekolah itu ya, ini bagaimana guru agamanya ini, bagaimana agama, sehingga itulah yang jadi sebuah masalahnya sekarang ini Pak Zaki. Kira-kira Pak di kelas Bapak itu yang Bapak ajar rame nggak Pak ya yang belum mampu dalam membaca Al-Quran ya Pak? Kalau secara ininya Pak Zaki, anak itu sudah bisa membacanya Pak Zaki. Ketika saya suruh ini, saya tes satu persatu, dia bisa baca Pak Zaki. Secara tidak langsungnya bisa baca gitu.
Memang ada beberapa orang nih Pak Zaki, sekitar dari jumlah anak 25 orang nih Pak Zaki, yang Ya, pandai untuk membaca lancar itu menurut saya ada 10 orang nih Pak Zaki, 10 yang memang orang ya. sudah tepat dari panjang pendeknya. Ada Mhm. sekitar 15 orang nih lagi Pak Zaki, yang membacaannya itu dia baca, ya orang baca dia baca gitu Pak Zaki. Nah, Mhm. Kira-kira ada ndak Bapak tanya anak itu cara belajarnya sebelum dengan Bapak bagaimana? Kira-kira ada Bapak tanya nggak ya? untuk cara dia membaca Al-Quran itu memang dia membacanya sendiri aja Pak Zaki. Mhm. Sendiri, Ada karena ada belajar di rumah atau dengan guru apa, guru ngaji kan kadang-kadang kan di tempat lingkungan anak-anak tinggal ini kan kadang-kadang ada guru ngaji, yang ngaji maghrib atau mhm, ya ngaji dari rumah ke rumah gitu iya kan. iya Apakah anak kita ini memang tidak diajarkan itu iya, hanya belajar di sekolah mhm, saja iya. misalnya gitu kan? Dia gini Pak Zaki, sekolah kami ini karena posisinya full day nih Pak Zaki. Full day ya? Iya full day, mungkin salah satu sekolah di beberapa sekolah di Kota Dumai ini, yang memang full day anak itu 7.15 sudah 7.10 pun sudah sampai di sekolah. Nanti kadang-kadang baliknya Pak Zaki dah jam 5 sore orang tua jemput gitu. Mungkin Mhm. kalau untuk di rumah sampai di rumah sudah lelah mungkin Pak Zaki itu. Dan Jadi orang tua mungkin menganggap, ya di sekolah sudah, yakin dan percaya sudah bisa anak sudah diajarkan, Jadi membaca Al-Quran dapat gitu. kita nilai harapan orang tua, Mhm. anaknya bisalah di sekolah kita gitu kan karena full day Iya, tadi ya? seperti itu Pak Zaki. Ya Heeh kita heeh pun, heeh. inilah kendalanya ketika dia sudah Iya naik satu tingkat dari kelas sebelumnya, inilah kendala-kendala yang saya hadapi, yang saya temui Pak Zaki gitu. iya iya iya, berarti Bapak sudah melakukan tes mengaji lah dengan anak-anak nih ya, maka ditemukan ada sekitar tadi 15 orang yang belum lancar Pak ya? Iya, Dia betul Pak. bisa mengaji tapi belum lancar, Mhm belum mhm belum mhm. lancar panjang pendeknya Pak ya, Iya tajwidnya Pak ya? iya iya. Oh, iya Pak ya. Jadi kira-kira Pak, menurut Bapak dengan anaknya yang full day ya, Mhm yang berharap orang tuanya kita yang bisa mengajarkan anaknya bisa mengaji dengan benar, mhm. sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya. Ada Iya. nggak kira-kira mungkin, metode yang bisa Bapak terapkan dan mungkin ya belum diterapkan atau belum maksimal Bapak terapkan agar anak ini bisa membaca dengan lancar tajwidnya, Pak? Iya. Eee, Tadinya saya sempat berpikir nih Pak Zaki, metode. Awalnya memang saya buat sistem metode kan privat nih Pak Zaki, Oh, privat ya, satu-satu nih ya, satu-satu ya. satu-satu. Kayaknya kan karena waktunya yang tidak memungkinkan juga, kayaknya privat ini nggak maksimal gitu, yang pernah Iya. sebelumnya saya lakukan gitu. Dan juga saya juga karena di sini melihat, keadaan anak-anak kita dari 25 orang itu kan ada yang 10 orang nih Pak Zaki, Mhm. eee yang pandai membaca tadi yang cukup, inilah, apa namanya, lancar lah membaca Al-Qur'annya Mhm. Pak Zaki. Sehingga di situ saya, semacam, metode teman sejawat gitu ya Pak Zaki. Mhm. Dari 15 orang mungkin ada satu yang, saya pilih satu siswa yang mampu dalam membaca Al-Qur'an, dia membimbing teman yang tidak mampu tadi, mengajarkan. Ya, tetapi saya secara tidak langsung juga mengetes kembali lagi bacaannya Mhm. yang anak tadi secara apa, menilainya kembali bagaimana bacaannya sudah tepat nggak seperti itu. Itu yang Mhm. pertama. Yang kedua, ini sebenarnya, tidak bisa dilakukan setiap hari nih Pak Zaki, teman, apa, teman sejawat ya Faedah jatuhnya ya? dengan guru-guru gitu. Mhm. Dengan guru-guru yang Oh, lain. dengan guru ya? Ya, tadi kan dengan siswa sesama siswa nih Pak Zaki yang Iya, tadi heeh. itu. Kalau ini dengan guru, terbesit juga, memang ini mungkin bisa dilakukan sekali seminggu nih mungkin bisa Pak Zaki, nggak bisa rutin setiap hari ya. Karena memang punya kesibukan-kesibukan ya, kesibukan dari guru. Mungkin salah satunya untuk memperlancar, untuk memperkuat Mhm. kembali nih Pak Zaki terhadap, bacaan-bacaan anak tadi yang telah dibimbing oleh dari rekan-rekannya tadi, rekan teman sejawatnya tadi. Di akhirnya nanti mungkin sekali seminggu minta bantuan dari guru yang lain nih Pak Zaki untuk memperhatikan bacaan Oh, Al-Qur'an. jadi Itu yang heeh, kupikir Pak jadi Zaki, yang jadi bisa tadi dilakukan. yang pertama itu adalah semacam tutor sebaya lah, Pak, ya? Nah, iya betul Tutor betul Pak sebaya di Zaki. antara yang pintar mengaji Mhm, lancar tadi, iya, mengajarkan kepada yang masih belum lancar gitu kan. mhm,
Kemudian yang kedua tadi Bapak usulkan itu adalah meminta bantuan dari rekan sejawat guru yang Mhm. lain gitu kan. Iya. Kira-kira nih Pak, kapan rencana rencana ini bisa dilaksanakan kira-kira Pak? Oh, rencana ini mungkin karena kami setiap hari nih Pak Zaki, Mhm, dalam membaca Al-Quran ini di setiap mhm. pagi mungkin Pak Zaki. Mungkin yang apa namanya, yang tutur teman sebaya tadi bisa dilakukan ini setiap hari nih Pak Zaki. Insya Iya, Allah besok oh. pun karena dari apa tadi Pak Zaki bisa dilakukan. Ya, untuk dari guru, dari teman sejawat bisa mungkin setiap minggu dilakukan. Minggu depan udah Setiap bisa minggu. dilakukan ya Pak Zaki. Dalam waktu dekat karena nih karena bergulirnya setiap hari anak-anak kami membaca Al-Quran ini Pak Zaki. Seperti itu. Jadi apa Pak ya, istilahnya tadi gagasannya sungguh baik sekali ya. Mhm. Karena saya dengar tadi bahwa waktu kalau kita mengajar privat tadi kan tidak mencukupi Pak Rinton Iya, kan. betul betul. Makanya Pak Rinton tadi mengusulkan bagaimana adanya pembelajaran dari tutor sebaya di antara siswa dengan Mhm, siswa gitu kan. Dan ini bagus sekali tadi mhm, usulan yang Bapak sampaikan dan juga mhm. rencana Bapak untuk laksanakan secepatnya bahkan besok juga sudah bisa dilaksanakan. Ini Iya. satu langkah yang baik Mhm, agar apa? Agar kita juga dapat mengevaluasi dari keresahan Bapak tadi iya. terkait ada yang sekitar 15 orang yang masih belum lancar. Mhm, Jadi mudah-mudahan dengan metode yang Bapak usulkan tadi, ada 2 metode itu kalau memang bisa iya. dilaksanakan dengan Mhm, maksimal, mudah-mudahan nanti anak-anak kita ini mungkin dari 15 ya sudah berangsur itu, mhm. ya kan? Udah berangsur ya paling tidak berkurang lah, mungkin Iya. 15 bisa tinggal 10 atau tinggal 5 atau Mhm. semuanya bisa lancar Oh, semua dalam membaca Al-Quran, ya kan? Ini metode yang baik sekali. Eh, saya harapkan juga ini dapat dilaksanakan. Namun Pak Rinton nanti kalau masih ada juga kendala-kendala di kemudian hari, ya, nanti mari kita sharing kembali lah. iya, Mari oke. kita apa namanya bertukar pandangan, Iya, pikiran kembali. Ya mudah-mudahan nanti menemukan formula yang tepat terhadap anak-anak didik kita ini supaya mampu membaca Al-Quran. Ya, saya setuju sekali dengan ide Bapak tadi, mhm, ya. Dan paling setuju sekali lagi mhm. besok sudah bisa dilaksanakan. Nah, Iya. ini sangat apa ya? Sangat Oke. mantap sekali nih kan. Heeh heeh. Ya, sudah bisa memberikan solusi dan sudah bisa actionnya bisa dilakukan Iya, secepat mungkin. oke Nah, oke mudah-mudahan Pak oke. Rinton, nah, ya Iya, ini uh, baik sekali untuk apa, untuk kita ya, untuk Pak Rinton juga ya, permasalahan yang Bapak Rinton sampaikan tadi ya ini untuk kita saja ya kan, supaya bisa dilaksanakan, ya mudah-mudahan terbaik lah untuk kita ya. oke. Jadi ini yang dapat kita diskusi Pak ya, Mhm, diskusi Pak Rinton ya. iya, Mudah-mudahan di kedepannya bisa lagi saling diskusi ya, mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik lah kita sebagai guru ya Pak ya. oke. Nah, Oke Pak Zaki, terima kasih banyak atas waktunya Pak Zaki yang memberikan luang waktu kepada ah, saya dan mendengarkan curhatan saya tadi, masalah saya tadi, sehingga masalah yang saya hadapi ini bisa saya pecahkan nih terhadap solusi juga, ah, solusi-solusi yang memang didapatkan terhadap sharing ini Pak Zaki. Mudah-mudahan iya iya. ini langkah yang Ah, baik untuk kedepannya, yang masalah-masalah ini untuk kedepannya tidak bisa apa tidak terulangi kembali nih Pak Zaki ah. dengan masalah yang Sama-sama juga nih Pak Rinton ya. Sama-sama juga. Saya juga mau terbuka juga cakrawala wawasan dari apa yang Bapak sampaikan juga. mhm mhm. Ini juga saya juga terima kasih dan mohon maaf juga waktu yang kemarin belum bisa bersama-sama nih Pak mendengarkan apa yang Bapak sampaikan hari ini karena ada kesibukan yang lain. Cuma baru sempat hari ini yang bisa saya luangkan waktu untuk kita ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi lah makna kita bertemu hari ini Pak Rinton ya. Iya iya. Ya mohon maaf nih Oke, kalau ada kesalahan kata nih ya dalam oke Pak Zaki. penyampaian saya. Ya Mudah-mudahan terbaiklah berkah untuk kita semua ya sebagai guru agama ya. ya. Terima kasih ya Pak Zaki. Ya, Ya, oke mohon izin ya Pak Pak. Zaki. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap mantap Koci.
Coach-nya ya rupanya. Ya, cuma susah juga Minta sebetulnya ini. maaf ya. Ada tepuk tangan dari Bu Di. Iya, mantap. Makasih Bu Dian. Makasih Bu. Mudah-mudahan masuk-masuk sikit lah Lur Tirta. Iya lah, dah. Karena udah dipraktekkan tadi udah banyak nonton videonya Pak Zaki. Aduh. Mudah-mudahan. Jadi kita apalah isi anu lah Pak ya. Iya, coba kita isi refleksi. Oh ya satu belum sih Pak tadi saya tanyakan. Perasaan Bapak tadi ya. Oke, iya. Setelah apa tadi? Kan udah ending tuh Pak Zaki. Hah? Udah saya jawab langsung tadi Oh, tuh. udah tadi ya. Pak Zaki nggak jawab. Apa kan saya kasih umpan aja Oke, langsung. oke, oke, oke. Oh Itu ya udah kan langsung di alhamdulillah kan anu ya. sudah Oke. selesai kan gitu. Oh iya saya. baru tadi ya. Karena Pak Zaki nggak sebutkan itu kan supaya terpenuhi. Saya jawab gitu aja. Terima kasih Pak Zaki. Udah kan gitu. Jadi kan perasaannya bahagia lah ya. Iya, bahagia lah. Ya. Udah bisa Karena kan mendapatkan solusinya. terluahkan ya. Maka itu Oke, dijawab aja tadi tuh. Karena memang walaupun posisi Pak Zaki nggak sebutkan, ya maka itu saya sampaikan tadi itu langsung. Alhamdulillah terima kasih Pak Zaki meluangkan waktunya. Sehingga masalah saya kan gitu tadi bunyinya. Oke, siap, Ya siap. itu. Oke. Baik, kita isi ini dulu Pak ya. Coba kita isi refleksinya Pak. Ini kita buat refleksinya berdasarkan pertanyaan ini ya Pak? Iya Pak. Nah, cuma umpan balik dari Koci aja tadi yang kan. Iya. Pak Zaki. Ya Pak. Berarti kita buat refleksi ini berdasarkan pertanyaan 4 ini ya? Iya Pak. Berdasarkan 4 pertanyaan itu, ya kemudian umpan balik yang bawah tadi kan dari Koci ya. Sedang mengisi refleksi, Pak. Betul, Bu. Rekamannya Ibu stop aja dulu ya, saya stop. Ya boleh, Ya, Bu. Bu.